Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, let me introduce. My name is Eka Afita Nuriana. You can call me Vita. My study program is Educational Technology, Faculty of Educational Science and Psychology, State University of Yogyakarta. I will explain my knowledge about independent learning. Before I continue the discussion, allow me to switch to Indonesian to make it easier to understand. Sure. Yang pertama, apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri merupakan kemampuan dan kesiapan individu untuk dapat secara inisiatif dalam proses pembelajarannya, yaitu dalam menetapkan tujuan, memilih metode, serta mengevaluasi hasil belajar. Hal ini dikemukakan oleh Tohar tahun 2006. Nah, untuk konsep belajar mandiri, artian belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Masih banyak orang menganggap belajar mandiri berarti belajar sendiri, padahal belajar mandiri itu dapat dilakukan secara berkelompok maupun independen, tergantung dari inisiatif dan motivasi dari individu itu sendiri. Untuk karakteristik belajar mandiri yaitu otonomi siswa, manajemen waktu, menyediakan berbagai macam teknik pembelajaran, mencari dan menggunakan berbagai sumber belajar, menginformasikan kepada siswa tentang kemampuan hasil belajar, memotivasi siswa dengan menghubungkan pembelajaran dengan minat dan tujuan pribadi, lalu yang terakhir, hasil pembelajaran yang memberikan masukan dan memfasilitasi komunikasi. Lalu untuk pendekatan pembelajarannya yaitu ada pedagogi. Nah, berfokus pada praktik mendidik dan membimbing anak-anak usia dini. Lalu yang kedua ada andragogi, seni dan ilmu atau metode mengajar orang dewasa yang memanfaatkan pengalaman pribadinya untuk mencapai pengetahuan baru. Lalu yang terakhir ada heutagogi yang sepenuhnya berpusat pada siswa. Guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Siswa dapat menemukan metode pembelajaran yang sesuai. Lalu dalam belajar mandiri itu ada Self-regulated learning (SRL) adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, kognisi, perasaan, afeksi, dan tindakan atau aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Hal ini dikemukakan oleh Zimmerman tahun 1990. Nah, untuk dimensi yang ditekankan yaitu ada motivasi, metode, hasil kinerja, dan kondisi sosial. Untuk aspek-aspek SRL sendiri yaitu ada metakognitif, motivasi, dan perilaku. Untuk fase-fase SRL dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan yang terakhir yaitu evaluasi diri. Lalu ada self-directed learning atau SDL, adalah proses belajar di mana siswa membuat inisiatif sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengalaman belajarnya yang diambil dari berbagai sumber literatur. Untuk dimensi SDL yang ditekankan ada dimensi person, motivasi, dan kemampuan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Lalu yang kedua ada dimensi proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Lalu yang terakhir nih ada dimensi konteks, yaitu faktor eksternal. Lalu untuk kerangka desain SDL sendiri ada penetapan tujuan, penilaian diri, perencanaan, implementasi, evaluasi dan refleksi, penyesuaian dan pengembangan berkelanjutan, lalu dokumentasi dan pengakuan. Untuk tahapan utama dari SDL yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, lalu strategi belajar, sumber belajar, monitoring, evaluasi, refleksi, penerapan, motivasi, dan kemandirian. Untuk strategi perkembangannya, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, pembelajaran berbasis proyek atau PBL, refleksi diri dan evaluasi mandiri, mentoring dan coaching, dan membuat laporan keberhasilan. Nah, lalu selanjutnya nih ada self-determined learning atau SDEL, adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana individu memiliki kendali penuh atas proses belajar mereka, menekankan pembelajaran tidak terbatas pada pendidikan formal melainkan sepanjang hayat. Untuk dimensi yang ditekankan kompetens, related, and autonomy. Lalu desain pembelajaran dalam konteks jarak jauh memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih topik dan materi yang sesuai dengan minat mereka, lalu menyediakan platform yang mendukung interaksi untuk mendorong kolaborasi, lalu menggunakan berbagai sumber belajar, mendorong refleksi dan evaluasi diri melalui tugas, memungkinkan peserta didik mengukur
kemajuan mereka secara mandiri. Lalu peran learning agent dalam realisasi SDL ini sebagai fasilitator. Nah, lalu ada anatomi belajar mandiri. Anatomi atau struktur belajar mandiri adalah metode di mana seseorang dapat mengatur proses belajarnya sendiri tanpa pengawasan langsung dari guru, mentor, atau instruktur, meliputi tujuan yang jelas, rencana belajar, sumber belajar, metode belajar, evaluasi diri, dan fleksibilitas. Untuk batasan dalam konsep belajar mandiri, kegiatan belajar aktif, lalu pengetahuan yang telah dimiliki, peserta didik menerapkan tujuan dan evaluasi hasil belajar mereka. Untuk wujud fisik belajar mandiri, mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri agar tidak bergantung pada pengajar dalam memperoleh pengetahuannya, berpikir secara kritis, lalu menciptakan kesadaran bahwa kesuksesan dan kegagalan terletak pada usaha pribadi sendiri. Lalu kedisiplinan yang tinggi dalam mengatur waktu dan prioritas dalam melaksanakan belajar mandiri, lalu mengatur seseorang untuk lebih tahan terhadap tantangan dan tidak mudah menyerah ketika kesulitan dalam proses belajar. Untuk model pembelajaran belajar mandiri, ada model andragogi, fokus pada pembelajaran orang dewasa, lebih mandiri, dan memiliki motivasi internal, menekankan pada pengalaman peserta didik tersebut. Lalu ada PBL, yaitu peserta didik diajak untuk memecahkan masalah nyata. Lalu PJBL, melibatkan peserta didik dalam proyek yang kompleks bermakna. Lalu ada SRL, menekankan pada peran aktif peserta didik untuk mengatur proses belajar mereka. Lalu ada epistemologis belajar mandiri. Nah, untuk epistemologisnya tuh berkaitan erat dengan bagaimana memahami pengetahuan yang diperoleh. Beberapa pandangan epistemologis yang relevan dalam belajar mandiri antara lain konstruktivisme, pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dan lingkungan. Lalu koneksionisme, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu ada sosiokultural, melihat pengetahuan sebagai produk sosial dan budaya. Nah, di sini motivasi menjadi titik sentral dalam belajar mandiri. Tanpa motivasi yang kuat, upaya belajar cenderung tidak efektif. Faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik yaitu sikap, kebutuhan, rangsangan, emosi, kompetensi, dan juga pengetahuan. Lalu kita masuki untuk materi web dan sosial media dalam PJJ. PJJ itu menawarkan fleksibilitas tapi juga menghadapi tantangan dalam interaksi langsungnya. Untuk web 2.0 dan media sosial dapat mendukung pendekatan pembelajaran heutagogi dalam konteks PJJ. Untuk poin penting mengenai perspektif belajar mandiri dalam menggunakan web dan media sosial, desain berpusat pada peserta didik, pembelajaran reflektif dan lingkar ganda, koneksi dan kolaborasi, peningkatan interaksi dan keterlibatan, lalu peningkatan keterampilan kolaboratif, dan pentingnya bimbingan dan umpan balik. Lalu prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri. Yang pertama ada SRL, level SRL atau pedagogi. SRL merupakan suatu kemampuan di mana seorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran atau kognisi, perasaan, afeksi, dan tindakan atau aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Yaitu dalam level ini tuh menekankan kesadaran diri, perencanaan dan penentuan tujuan, memonitoring diri, pengaturan diri, refleksi dan evaluasi, lalu motivasi dan daya tahan. Nah, level self-directed learning selanjutnya nih level andragogi. SDL adalah peningkatan pengetahuan prestasi, pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri, dengan belajar, perencanaan belajar sendiri atau self-plan, dan dilakukan sendiri atau self-conducted, menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri menjadi agen perubahan dalam belajar. Untuk prinsip-prinsip yang mendasarinya yaitu otonomi diri, pengalaman sebagai sumber belajar, kesiapan untuk belajar, orientasi pada tugas, dan kolaborasi. Nah, untuk yang prinsip selanjutnya nih, prinsip belajar mandiri pada level heutagogi yang terakhir nih. Pembelajaran mandiri berpusat pada siswa, kolaborasi dan jaringan, serta pembelajaran seumur hidup. Kesimpulannya, SDL, SRL, dan heutagogi merupakan tingkatan belajar mandiri dengan karakteristik yang unik. SRL fokus pada pengetahuan diri siswa, SDL menekankan inisiatif dan tanggung jawab, sementara heutagogi memberikan peran penuh kepada siswa dalam pembelajarannya. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ketiga tingkatan ini penting untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Lalu ada dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri.
Untuk definisi teknologi pembelajaran, teknologi merupakan pengetahuan tentang membuat sesuatu. Lalu pembelajaran ialah proses interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang, sumber belajar maupun alat bantu belajar untuk menghasilkan pengetahuan, mengembangkan potensi diri, dan menyalurkan minat bakat yang dimiliki. Untuk definisi teknologi pembelajaran menurut AICT 1972 mendefinisikan teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang untuk memfasilitasi belajar bagi manusia melalui sistematik dalam identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar dan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Lalu peran teknologi bagi pembelajaran mandiri. Teknologi pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi belajar mandiri. Di antaranya yaitu aksesibilitas dan fleksibilitas, lalu interaktif dan engaging, lalu adaptabilitas dan personalisasi, kolaborasi dan komunikasi, evaluasi dan umpan balik. Tantangan yang dihadapi yaitu kesiapan SDM, keamanan privasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, aspek sosial dan budaya. Nah, untuk teknologi yang digunakan dalam pembelajaran mandiri ada Web 2.0 dan 3.0. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya tuh, dalam kelebihannya ada berbagai sumber daya lebih efisien, informasi yang disediakan bersifat terbaru. Lalu untuk kekurangannya, waktu layar yang berlebihan, banyak gangguan sistem, dan kurangnya interaksi antar manusia. Lalu untuk model-model pembelajaran untuk pengembangan keterampilannya ada PBL atau Product Based Learning, lalu ada PJBL atau Project Based Learning, lalu ada Inquiry Based Learning atau merupakan model pembelajaran yang memungkinkan siswanya secara mandiri mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian atau penelusuran untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Lalu setelah itu ada discovery learning, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada proses memahami secara aktif dan mandiri suatu konsep materi untuk menarik kesimpulannya. Jadi di sini tuh aktif pada peserta didiknya sendiri. Lalu ada cooperative learning, yaitu model pembelajaran di mana siswanya belajar dan bekerja secara kolaboratif dalam kelompok kecil beranggotakan 4-5 siswa dengan struktur kelompok yang heterogen. Lalu yang terakhir ada instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Untuk definisi dari instrumen pengembangan adalah metode yang dirancang untuk membantu meningkatkan keterampilan pengetahuan tertentu. Fokus utama dari alat pengembangan adalah pada pembelajaran dan peningkatan yang berkelanjutan. Lalu instrumen pengukuran adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur aspek tertentu. Untuk contoh instrumen pengukurannya ada esai, tes, pilihan ganda, portofolio, dan observasi. Untuk fungsi instrumen pengukuran, mengukur pencapaian siswa, memberikan umpan balik pada guru dan siswa terkait kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, lalu mengambil kesimpulan terkait program pembelajaran, salah satunya seperti pengembangan kurikulum, lalu melakukan evaluasi untuk efektivitas program pendidikan secara keseluruhan. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan, yang saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah belajar mandiri. Nah, untuk outputnya, saya kemarin dapat tugas untuk melakukan mini riset, dan saya mengambil mini riset penerapan atau implementasi belajar mandiri dalam sistem pembelajaran perkuliahan di universitas terbuka. Seperti yang kita ketahui, kalau universitas terbuka menerapkan sistem pembelajaran PJJ. PJJ itu dalam pembelajarannya sangat didukung oleh prinsip-prinsip dari belajar mandiri, terutama SDL atau Self-Directed Learning. Nah, mereka dalam menghadapi kendala-kendala dalam pembelajarannya saat melakukan perkuliahan di universitas terbuka, itu mereka mayoritas menerapkan prinsip-prinsip belajar mandiri, terutama prinsip SDL untuk mengatasi permasalahan-permasalahan belajarnya dalam melakukan perkuliahan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.